Selanjutnya acara sambutan. Yang pertama sambutan akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Merdeka. Pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Enan Setiadi MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Delami yang luar biasa, meskipun sudah senior, bisa berikan contoh pada kita untuk tetap semangat. Yang saya hormati pimpinan daerah, yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Merdeka, yang saya hormati Forkom Pincap yang hari ini diwakilkan. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan pengurus Ranting Muhammadiyah Purworejo beserta orangnya, dan tak lupa kepada hadirat yang hadir di ruangan ini maupun yang di luar. Yang pertama kami sampaikan, mari kita bersama-sama bersyukur atas limpah-limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini, tempat ini, untuk bersama-sama kita belajar untuk memperdalam tentang Islam sebagai jalan hidup kita. Mohon maaf barangkali di tempat ini layanan kami kurang memuaskan. Mohon maaf ini. Yang di atas ini selama kami kegiatan di Ganesha baru ini dilaksanakan, ada yang hadir duduk di lantai atas. Biasanya tidak pernah dipakai. Dan yang di luar mungkin panas, kami juga mohon maaf karena memang inilah situasinya. Tapi luar biasa kehadiran Bapak Ibu menambah semangat kami. Ternyata di Purworejo ada Muhammadiyah. Ya sekali-kali agak macet lah, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak saya dan guru saya, Bapak Profesor Dr. Delami SP, sebagai pimpinan wilayah dan pernah menjabat sebagai rektor UMP, yang saya hormati dan yang kami banggakan. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Mas Haji Solihun, ini generasi kedua setelah saya. Yang saya hormati barangkali beserta organisasi otonomnya di bawah. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Merdeka beserta organisasi otonomnya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aisyah, Nasyiatul Aisyah dan Pemuda Muhammadiyah Ranting Purworejo yang baru saja dilantik. Semoga ini menjadi pemicu dan pemantik
gerakan dakwah Islamiyah di Desa Purwonogoro ke depan 2024 sampai 2028. Dan insya Allah setelah kami melihat gesturnya, profilnya, ini sangat meyakinkan, dan ini akan memantik jamaah Muhammadiyah dan jamaah calon Muhammadiyah di Desa Purwanegara, di Desa Purwonogoro dan Kecamatan Purwanegara. Insya Allah di tangan-tangan pimpinan ranting ini, Purwonogoro akan menjadi desa yang baldatun thayyibah wa rabbul ghafur, menyusul desa-desa yang lain, menyusul ranting-ranting yang lain di Kecamatan Purwanegara. Untuk itu kami dari Kecamatan Purwanegara mengapresiasi yang pertama kepada segenap panitia yang sudah beberapa hari ini persiapannya begitu luar biasa, dan tadi disampaikan oleh saudara ketua Muhammadiyah Mas Enan, baru kali ini perhelatan dihadiri begitu penuh dan sampai balkon begitu atu pundak jejer, ini sangat luar biasa. Apresiasi untuk panitia. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, setelah melihat dan mendengar bersama-sama tadi, teringat masa lalu. Yang namanya Muhammadiyah, organisasi besar di Indonesia, bahkan gerakan-gerakan dakwahnya tidak hanya di Indonesia, sampai Amerika, London, dan negara-negara lain. Ribuan masjid sudah dibangun, pondok pesantren, ribuan pondok pesantren di Indonesia. Lembaga pendidikan tidak hanya puluhan tapi ratusan ribu, termasuk pondok pesantren. Ini satu gerakan suksesnya Muhammadiyah. Dan yang lebih membanggakan lagi, putra terbaik kita dari MTS Muhammadiyah Merdeka baru saja mewakili Kabupaten Banjarnegara dan terpilih juga menjadi nominator untuk mewakili Jawa Tengah, Mapel IPS kalau nggak salah. Kebetulan kepala sekolahnya ada di sini. Selamat untuk Mas Soleh beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin seluruhnya yang insyaallah selalu mendapat ridho Allah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, baik Muhammadiyah, Aisyah, Muda, bapak-bapak dari kecamatan yang saya tidak menyebut satu persatu. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memenuhi permintaan panitia untuk hadir pada siang ini. Mudah-mudahan kehadiran saya akan ada manfaatnya. Amin. Kita telah sama-sama menyaksikan pelantikan baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Aisyah. Melihat yang dilantik, insya Allah nggak diragukan. Apalagi NA-nya gemuk-gemuk ya, kelas berat seluruhnya. Saya mengucapkan selamat ya. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai orang tua ya, Muhammadiyah itu aneh. Makhluk yang paling aneh di Indonesia yang Muhammadiyah. Yang pertama, orang Muhammadiyah tidak banyak koar-koar, tidak banyak ngomong di mana-mana,
orang Muhammadiyah siap untuk bekerja. Jadi Muhammadiyah memang diciptakan untuk bekerja. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah bukan tipe peminta-minta. Muhammadiyah teologinya adalah memberi, al-ma'un. Maka insya Allah Muhammadiyah yang seperti inilah yang menurut Al-Quran, wa ma yang faunas fayan usufil ard, mana saja yang ada manfaatnya buat manusia, itulah yang akan tetap berada di muka bumi. Surat Ar-Ra'd. Nah, mudah-mudahan Muhammadiyah tetap berada di muka bumi karena ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, banyak keanehan Muhammadiyah. Keanehan apa? Saya katakan Muhammadiyah bisa berkembang dan hilang ini hanya karena pengurus. Menurut saya ada dua cara menghancurkan Muhammadiyah sebenarnya. Satu, agar jadi pengurus aja ngurusi. Jadi Muhammadiyah jangan diurusi. Jangan diurusi, mesti mati karena dewek. Nomor dua, salah urus. Sangat bahaya adalah salah urus. Kalau salah urus, mesti Muhammadiyah hancur. Kenapa? Karena Muhammadiyah sudah memiliki sistem. Kalau sistem ini dilanggar, berarti salah urus. Kalau salah urus, tinggal saja kehancurannya. Berapa banyak yang salah urus? Contoh di desa-desa, dulu banyak wakaf kepada Muhammadiyah, ini orang diurusi. Pimpinan melekat pada dirinya satu kewajiban, bagaimana saya bisa menjadi uswatun hasanah. Ini kepada para pengurus yang baru dilantik ya. Sekarang isi pengajiannya, bolehlah disami dengan lihat HP, nggak apa-apa. Saya tadi kok dilarang, itu kan hak merdeka ya. Silakan panjenengan lihat HP, nggak ada masalah. Kudu mau kenal orang masalah ya. Orang kudu kenal orang masalah, yang penting wis teka. Ketika Rasul itu sudah diampuni dosanya. Rasul suatu ketika mengadakan pengajian ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah bertanya kepada malaikat, malaikat, umatku sedang pada apa? Dijawab, sedang pada di majelis taklim. Untuk apa? Berzikir, belajar agama, mengagungkan Anda. Allah bertanya, apa mereka sudah melihatku? Malaikat menjawab, ya belum Roh. Bagaimana sekiranya kalau mereka sudah melihatku? Belum melihat saja sudah berbondong-bondong ke majelis taklim, menyebut asmamu, mengagungkan asmamu, apalagi kalau sampai melihat. Malaikat ditanya lagi, lalu apa yang mereka omongkan? Mereka minta supaya dimasukkan ke surga. Allah bertanya, apa mereka sudah melihat surga? Belum. Bagaimana sekiranya kalau masuk surga, kalau melihat surga? Belum melihat saja sudah seperti itu, apalagi melihat. Allah bertanya lagi, malaikat, apa yang mereka minta? Mereka minta agar tidak dimasukkan ke api neraka. Lalu Allah berfirman, apa mereka sudah pernah melihat neraka? Belum. Bagaimana kalau dia melihat neraka?
Belum melihat saja sudah istighfar kepadamu, mohon ampun dan lain sebagainya. Lalu Allah berfirman, wahai malaikat, saksikan. Ya, kamu menjadi saksi. Aku ampuni dosa semua yang pada hadir dalam majelis taklim. Itu firman Allah kepada malaikat. Ada malaikat yang interupsi di belakang ngacung. Jangan begitu roh, apa? Mereka hadir hanya lihat HP doang. Allah mengatakan, tidak selayaknya majelis yang terhormat ini merugikan para anggotanya. Jadi yang main HP, yang tidur sama-sama dapat pahala. Yang bicara juga sama dengan panjenengan, syarikani bil ajr, sama pahalanya. Cuma bedanya saya yakin ini ya, panjenengan botolnya cilik. Bedanya. Saya mengucapkan selamatnya. Yang kedua, pengajuannya adalah orang Muhammadiyah itu mendana sosial sangat mudah. Saya sering mengatakan belum ada keberhasilan organisasi yang menggalang dana seperti berhasilnya Muhammadiyah. Contohnya apa? Muhammadiyah Jawa Tengah menggalang dana untuk dulu gempa bumi di Lombok itu berhasil mengumpulkan berapa? 5 miliar. Dari uang 5 miliar itu didirikan di sana di Lombok ada yang namanya Poliklinik Jawa Tengah di Lombok. Dan saya ketika itu hadir di sana meresmikan. Dari mana penggalangan dana? Ketika Poso terkumpul berapa? 7 miliar. Di sana ada juga rumah sakit Jawa Tengah yang ada di Poso, merehab sebuah rumah sakit, ya, akhirnya diserahkan untuk pengelolaan oleh BWN di sana. Artinya apa? Mudah sekali. Panjenengan tahu wong merden di Jalan Kacung, wong merden. Nah, wong merden paham. Mas Amrullah kuwi ora duwe apa-apa, pondoke ora duwe apa-apa. Ning bisa tuku lemas harga 1 miliar. Orang nyarat. Ngerti nyarat? Gak modal. Ini modalnya utik-utik tengah HP. Utik-utik di HP. Dia selalu koordinasi dengan saya. Laporan Mas Amrul dilaporkan kepada umat. Laporan pertama dapat dana alhamdulillah 275 juta. Buka bagian kedua, tahap kedua, masuk seluruhnya 700 juta. Sekali lagi tahap ketiga, maka muncul 900 juta untuk beli tanah. Ini hanya dengan luar biasa. Kalau Muhammadiyah untuk cung-cung itu luar biasa. Saya mengatakan Muhammadiyah berhasil dalam hal ini. Mereka nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Sarannya bagaimana? Tunjukkan kerjanya dulu, jangan ngemis dulu, jangan minta dulu, tapi tunjukkan kerjanya dulu. Kemarin sudah saya kopori, kalau Banyumas punya pondok Zam-Zam yang terkenal itu, kenapa tidak Darul Falah menjadi milik Banjarnegara yang terkenal? Caranya apa? Pengelolanya. Muhammadiyah ini terletak kepada pengelola-pengelolanya.
Saya pernah diundang ke Wonosobo. Mohon maaf, Muhammadiyah minoritas, bukan saja minoritas, kecil sekali di Kretek. Tetapi madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah siswanya 500 kurang 4. Padahal anggotanya sedikit. Dari mana? Dari teman-teman. Karena apa? Percaya kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya as namanya, dipercaya. Bahkan lama itu ada anekdot di Purwokerto. Pengajian, kiainya diundang orang Nahdlatul Ulama. Secara kebetulan ngulang tentang wakaf. Tertarik wakaf. Tapi anaknya wakafnya kepada Muhammadiyah, bukan kepada kiainya. Ada apa ini? Wong sing ngulang aku kok orang maring aku. Cari-cari, tanya kepercayaan. Rumah sakit Romani Muhammadiyah yang besar itu di Semarang, itu yang wakaf siapa? Orang Nahdlatul Ulama. Gregetan Menteri Agama yang wakaf dipanggil ke Jakarta. Sampai ngomong NU, nggih. Kenapa wakafnya mereka? Wong kula percayane karo Muhammadiyah. Selesai. Di Kudus, panjenengan tinggal di Kudus, ada rumah sakit, tanahnya wakafnya ada, tanahnya wakaf orang NU. Dibangun oleh UMS dengan 35 miliar, tapi tanahnya adalah tanah wakaf orang NU. Ditanya kenapa? Kok saya percayanya kepada Muhammadiyah sudah dipercaya. Dan ketika dana luar biasa. Tetapi nuwun sewu, diam-diam Muhammadiyah kebobolan. Paham? Asik ngurusi rumah tangga, asik ngurusi sekolahan, asik ngurusi pondok pesantren, orang ngurmati anak-anak putune ling ibadah kayak apa? Jebule merana-merana wis celanane cingkrang. Paham nih? Karena nggak berhasil, asik ngurus itu. Saya ulang, saya ini orang Banjar. Aku wong Banjar. Titikane wong Banjar apa datang? Nomor ndek. Nang Jogja kok wong Banjar ketemu pendek-pendek semua. Ndek, orang nasi dur-dur langka banget. Ya orang itu biasa menek krambil deres kan. Ini saya orang Banjar tapi orang Sigalung, jadi ngerti betul tentang Banjar. Saya besar dan kecil sampai di Banjar. Saya sekolahnya PGA Muhammadiyah Banjarnegara. Jadi mungkin dulu banyak sekali orang Purwokerto yang menjadi teman saya, masih pada hidup apa tidak, wallahu a'lam. Karena mungkin saya ini adalah orang yang tertua di antara yang hadir. Gampang titikkan nikah Indonesia merdeka 79, Pak Delami 78. Itu saja. Kacak 1 tahun. Ya, 1 tahun. Tapi saya bersyukur, saya kemarin lihat mahasiswa-mahasiswa saya, loh, kok wis tekenan gitu. Kowe mahasiswa aku? Nggih, Pak. Karena ada yang error itu. Ada yang lho pripun? Lho wong aku sing mulang bisa mlaku banter kok kowe. Nah, ada yang error. Itu. Napa kira-kira? Oke, harus 4 mata. Ya. Harus 4 mata. Jadi saya bersyukur. Lah karena itulah kemudian saya mikir
Apa sebabnya ya? Dicari-cari ini ketemu satu orang Muhammadiyah itu basah kantongnya tapi nggak basah lisan. Jadi ininya yang kurang basah. Nah, membasahi lisannya apa? Dengan zikir, dengan baca Quran, dengan. Nah, ini yang tidak pernah disinggung-singgung oleh Muhammadiyah. Kalau saya tanya biasanya, tapi saya tidak tahu karena bukunya sudah tersebar ya di sini. Ya. Kalau saya tanya, Bu, nek arep turu apa bae sing dilakoni? Paling jawab, ya maca doa, bismillahirrahmanirrahim, amut, ini TK. Ini jawabnya sama. Karena apa? Apa yang sesungguhnya dari Rasulullah tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Maka saya, ya Allah ya Rabbi, dalam pendahuluan buku saya juga mengatakan sebenarnya adalah curhat saya. Kenapa Muhammadiyah terlalu asik amal usaha, tidak asik membasahi Injil? Ketika saya masih aktif di PWM itu didiskusikan. Kenapa NU? NU itu ada tempatnya. Anak tahlilan, anak pitung dina, anak rajaban, anak apa-apa semuanya kumpul. Mereka zikir. Lah Muhammadiyah rajabannya bisa mengawangan, ya. Ini nuwun sewu. Tahlilan tidak ada. Kapan kita zikirnya? Nah, kemudian saya mencoba membuka kitab. Ya. Nah, mulailah saya menyusun belajar beragama. Bukan belajar ilmu agama, beragama. Artinya harus dipraktekkan. Maka saya lihat janggane Nabi anggar bengi ngapa baik. Kira-kira Nabi sok kelilir apa orang? Saya telusuri seluruhnya. Maka jadilah bagian satu. Dari mapan turun Isya sampai subuh itu apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini oleh karena itu ya kalau mengikuti buku saya, wong Muhammadiyah kudune nyontoh Rasulullah karena memang begitu anggaran dasar kita. Contohnya anggaran arep turu apa? Wudu dulu, berwudu, mau tidur berwudu, buat wudu yuk, dereng, oh, nego, berwudu apa? Berwudu, bismillahirrahmanirrahim, oh dereng. Baru itu apa? Ngebuti kasur, dikebuti, disaponi, bokana ulere, bokana corone. Ini ajaran Rasulullah. Siapa ngerti nang isor spray ini, anak corone. Siapa ngerti anak ulere. Nabi dawuhi supaya dikebutakan. Ini luar biasa. Nomor 3 apa? Hah? Maca surat Tabarok. Berapa ayat? 30 ayat. Dan jur ora kapan, jam turune kapan? Mengko dituru dhewek. Durung rampung wis turu. Tabarok, apa maneh? Hasadada. Napa malih ayat kursi. Napa malih subhanallah Allahu akbar ping 33.
Apa malih? 2 ayat terakhir surat Baqarah. Nah, itu semua ajaran Rasulullah. Dan ini diajarkan oleh guru-guru salafi kepada murid-muridnya. Ketika kita mengajar begini, aneh lah, jika anak dailami, apa-apa dunga. Loh, itu bukan dailami, Rasulullah. Lalu apa lagi? Baru ngapang tidur. Apa dongane? Allahumma bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu ainam satan nafsi fara'amha, dan seterusnya. Masih banyak deretan doa. Oleh karena itu Muhammadiyah pasti harus ngerti ini, karena ingin beramal sebagaimana amalan Rasul. Bangun ketika malam mimpi ketika Rasul, mbok ngimpi alang ngimpi apik aja diceritakna karo wong liya. Kalau kula boten nang panjenengan ngimpi seneng cerita karo wong-wong. Amun ngimpi jelek ya cerita. Ini pengaruh mimpi itu besar sekali pada kehidupan seseorang. Nabi pernah didatangi seorang sahabat, Rasul, saya tadi malam bermimpi. Bermimpi apa? Kepala saya dipenggal. Kan gelinding, tahu gelinding? Menggelundung. Saya tutup ora kena. Nabi enggak komentar, jangan kau ceritakan tentang mimpi ini. Jiwamu untuk permainan setan. Oleh karena itu menurut Rasulullah mimpi ana telu. Mimpi sekang Gusti Allah, mimpi sekang setan, mimpi sekang angan-angani dhewek. Apapun dikatakan tidak boleh. Nah, bagaimana kalau mimpi jelek? Ada doanya. Bagaimana ngelilir? Ada doanya. Semuanya ada doanya. Dan apa yang saya tulis adalah berdasarkan hadis sahih. Ya. Kemudian bagian kedua saya katakan contoh Rasul. Kayak apa sih? Rasul yang dari sholat ke kelambine kayak apa? Bagaimana jadi imam? Bagaimana jadi makmum? Untuk diamalkan. Sekarang banyak imam-imam muda-muda, hafid alhamdulillah, tapi belum punya etika. Ini belum punya etika. Ada etika jadi imam. Ya. Saya pernah marah kepada imam saya di Masjid Bayangkara, anak muda. Saya ingatkan halus. Ya. Nek dadi imam demut, Mas. Namburi ana wong tua, ana wong lara, ana wong arep pasan. Ya. Kudune madya bae, sedengan. Membaca apa surat? Bapak yang pertama surat Tabarok, rampung. Kemudian yang kedua surat Kiamat. Saya katakan astagfirullahaladzim. Setannya masuk saya. Jebul orang yang masuk saya sendiri. Semua jamaah dimasuki setan. Karena apa? Gerundel semua. Gerundel. Saya nasihati 4 mata. Iseng aja. Ya, saya buka dalam forum umum. Ya. Jangan mengandalkan hafid. Ya. Bacaan banyak sampai surat Yasin misalnya itu kalah dengan bacaan kulhu yang memperhatikan jamaah. Di belakangmu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang mau dagang, ada orang macam-macam. Yang namanya Mu'adz bin Jabal ditegur Nabi dengan bahasa yang kasar. Sejak kapan kamu jadi setan? Itu teguran Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Hanya apa? Gara-gara menjadi Imam Mahdi membaca apa? Surat Al-Baqarah.
Surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kan terpanjang dibaca. Sementara makmumnya maghrib ini ada Nun sewu hamba sahaya yang mau nyirami kurma. Makmumnya kenapa? Memutuskan kurang ajar muat sholatin gawat teman. Dia hanya makmum 1 rakaat. Yang 2 rakaat sholat sendirian. Dilaporkan kepada Mu'ad tersinggung karena ada jamaahnya yang lari dari barisan tersinggung. Si pembantu itu sudah merasa bahwa saya pasti akan dimarahi oleh Mu'ad. Maka dia datang kepada Rasulullah. Datang ke Rasulullah, Mu'ad sudah ada situ lapor kalau ada pemuda lari sedang sholat. Komentarnya apa Mu'ad? Rasul, sejak kapan kamu jadi tukang fitnah? Ini ada etika. Nah, dalam buku kedua itu adalah etika semua. Nah, buku ketiga ini melihat Nabi ketika awan ping apa baik Nabi. Nanti apa baik? Bojone akeh kang endi mangisae ya uripe kepiye, apa Nabi tahu padu karo bojone iki nuwun sewu. Semua saya paparkan. Ada 3 peristiwa yang menggoncang rumah tangga Rasul. 3 peristiwa. Kalau bukan Rasul buyar semua sudah. Andai kata sampai cerai, ya, andai kata sampai cerai, kayak apa umat ini? Tapi karena prahara yang ada pada Rasul sebagai bahan pembelajaran, ya, maka alhamdulillah semuanya terselamatkan. Jadi nuwun sewu. Yang pertama gara-gara salah tingkah. Ya. Wong harus mulai sugih, wis mulai salah tingkah. Paham? Niku ibu perhatikan, agar bapaknya sugih duit mesti salah tingkah. Kan ada anekdot, ya. Anekdot. Kapan perempuan itu akan setia dengan suami? Kalau sugih mesti setia. Agar bojone sugih, bojone sing wadon mesti setia. Nek sing larang tambah larang, mesti tambah nuwun sewu. Beda karo wong lanang, agar tambah sugih tambah bahaya. Niki wong lanang sing mau ora tau pit-pitan sore ya pit-pitan sore. Ini nuwun sewu. Ini ada kasus di Purwokerto. Dagangnya normal gitu ya. Alhamdulillah luar biasa. Dagang di Semarang luar biasa. Taran karo bojone. Bu, tinimbang nyong nyewa omah nang kene apa lebih apik gawe omah. Jawabannya apa? Ya lebih apik gawe omah. Ini gawe omah. Artinya ada di Purwokerto, ada di Semarang. Terus lama-lama suaminya berpikir, lah gawe omah orang sing nunggoni ya kudune ana sing nunggoni lah. Nah, akhirnya apa? Ada yang nunggoni. Istrinya di Purwokerto nggak dikasih tahu. Istri baru sing nunggoni omah. Allah menghukum dia. Jatuh melarat lagi, cerai, bubaran semua, pulang ke Purwokerto, datang ke rumah saya, minta konsultasi. Bagaimana saya pernah menipu? Saya di Semarang itu sebenarnya dengan istri, tapi istri kan nggak tahu. Sekarang saya melarat, Bali ngasal. Mau ngelakang kayak ini Bu. Nah, saya mengatakan saya tidak bisa membantu Anda selama Anda tidak datang bersama istrinya. Nah ini zaman sahabat juga seperti itu dulu.
negara makin makmur, upeti banyak sekali ya, dari Bahrain. Sing tadi ini orang tahu gelangan emas, ibu-ibu ya gelangan gitulah ya. Nah istri-istri Rasul yang kepengen niru. Nah ini masalahnya. Lalu ada wahyu suruh menceraikan istrinya karena rewel itu. Nah, ada satu hadis sahih hadisnya. Jadi semua dalam buku saya insyaallah hadisnya sahih. Aisyah dipanggil. Aisyah, dengarkan, saya akan bertanya kepadamu, tapi kamu tidak boleh tergesa-gesa menjawab. Kamu harus musyawarah dengan bapakmu dulu ya. Jadi tidak boleh menjawab. Lalu untuk apa saya harus melapor? Ini serius gitu. Karena saya diperintahkan oleh Allah pada ayatnya suruh menceraikan istri-istrinya yang sudah mulai gaya baru. Lalu Aisyah menjawab, oh hanya untuk itu saya harus bermusyawarah dengan ayah saya Abu Bakar. Apa? Aisyah berkata, ya orang andelah bapakku kepengen supaya aku pisah karo Rasul ya. Lalu dia jawab oleh Aisyah, saya memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya semua istri mengikuti, saya memilih Rasul, saya memilih Rasul. Itu dalam buku ketiga. Pendengar yang berbahagia, dalam buku ketiga Nabi ditanya, Aisyah ditanya, wahai Aisyah, janjane Nabi anggar nang omah apa baik? Kan ingin tanya, ya. Sudah menjadi Rasul, ngurusi umat, nang omah kowe ngapa? Dijawab, aku nang omah karo Rasul ya pada karo nang omah. Ya. Nabi kadang-kadang membantu kami, kadang-kadang ngedomi jahit sendiri, ngesul sepatu dewek, dan seterusnya dan seterusnya. Karena manusia biasa. Nah ini dalam buku 3 juga saya sebut, apa Nabi sering pernah mendengarkan musik? Oh ini kan sekarang kemarin viral ya, haram halal musik. Saya ya hanya menjawab saja lah. Saya cari itu hadis. Ada seorang perempuan namanya Robi bin Al-Muawid bin Afrah. Robi jadi pengantin. Robi ini perempuan. Namanya laki-laki tapi hidupnya perempuan. Robi binti Muawid. Robi pernah berkata, ketika aku diwisuda jadi pengantin, Rasul datang. Di mana duduknya? Ya di situ, di kamu duduk seperti itu. Di permadani ini. Lalu apa? Ah, tiba-tiba para budakku pada nyanyi-nyanyi. Nabi mendengarkan. Tiba-tiba salah seorang budak itu nyanyi bikin syair yang Nabi nggak seret itu. Karena syairnya berbunyi, berbahagialah kami, di depan kami ada orang yang serba tahu tentang masa depan. Itu. Nah, Nabi bilang stop. Kamu nggak boleh nyanyi ini, tapi nyanyi yang sebelum kamu boleh. Berarti apa? Nabi mendengarkan hiburan. Jadi umat Islam itu jangan tabu terhadap hiburan gitu ya. Selama tidak membawa ke arah maksiat. Ini monggo, jangan tabu lah, saya mengatakan. Ketika hari raya Aisyah, Nabi. Ketika hari raya Nabi ingin menggembirakan istrinya, lalu nanggap
orang barang. Tahu orang barang? Orang barang. Nyanyi-nyanyi. Ya, nyanyi-nyanyi. Rasulullah duduk, Aisyah di jendela sambil lihat-lihat. Ya, lihat-lihat. Tiba-tiba masuk ayahnya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar mendengarkan. Ya. Apa yang terjadi? Lama-lama syairnya itu norak. Syairnya yang nggak bener. Abu Bakar masam rupanya. Lalu menegur kepada Aisyah, Aisyah, ora patut namai Rasul lan nyanyian setan. Murmus syaitan. Enggak patut di rumah Rasul ada nyanyian setan. Aisyah enggak komentar. Yang komentar Rasul. Ya. Sambil duduk berkomentar. Biarkan saja wahai Abu Bakar. Bukankah hari ini adalah hari raya? Semua orang punya hari raya. Artinya apa? Santai dia mendengarkan. Jadi jangan kemudian kita apa-apa alergi ya. Orang salafi kan apa haram. Orang salafi murni nggak mau punya TV. Salafi murni nggak mau punya meja-meja seperti itu. Orang salafi tidak punya radio tapi punya HP. Ini kunci-kunci. Jadi mau aja itu bisa memilah dan memilih. Nah, bagaimana ketika ada kematian, segudang hadis tentang kematian dari menanam sampai pulang itu sudah saya muatkan semuanya. Dan insya Allah hadisnya sahih. Sebagai panduan. Dan saya sangat berhati-hati ketika menulis hadis karena saya akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tujuan saya apa? Mari kita basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ini gimana-mana sama kalau di hadapan orang Muhammadiyah. Ciri wong Muhammadiyah siji. Dicatat orang anak gunane wong ora dilakoni. Apa siji? Sregep maca Quran. Bar maghrib maca Quran, subuh maca Quran. Tentang dalil maca Quran sambrek. Pada subuh 10 ayat, pada maghrib 10 ayat, satu hari 20 ayat. 1 tahun 7.400 ayat. Padahal Quran hanya 6.000. Berarti 1 tahun mesti khatam. Sanggup? Para patia. Jadi 1. Tabri maca Quran, subuh maca Quran, maghrib lidah basahilah dengan kalimat-kalimat Allah. Saya profesor, saya doktor, tapi nggak pernah melihat itu apa nilai ilmiahnya, enggak. Itulah ajaran Rasul. Saya katakan, Quran itu mujizat. Ciri mujizat itu mengalahkan. Kalau kamu sering bicara Quran, baca Quran, nafsumu akan terkalahkan dengan Al-Quran. Nuwun sewu. Makin dulu dipraktekkan nggih. Dimulai. Alhamdulillah. Udah saya nggak minta banyak-banyak. 10 ayat. Maca Quran. Dalilnya pun pinter-pinter lah. Karena inilah yang diajarkan pada orang-orang salafi ini. Dan itu dalilnya sahih. Kenapa Muhammadiyah tidak populer? Karena sibuk ngurusi utang PKU. Ini nuwun sewu. Itu 1 baca Quran. Nomor 2, rajin sholat malam. Rajin sholat malam. Itu ciri orang Muhammadiyah kalau mau mengikuti Rasulullah. Sholat malam.
Mau 11 rakaat, monggo, mau 13 rakaat, monggo, mau 9 rakaat, monggo, mau 7 rakaat, monggo, mau 3 rakaat, monggo. Jadi nggak usah saya harus 11, enggak, tergantung waktunya. Orang pada sehat, orang sembahyang orang apa-apa. Ini disarungkan awang, rolas rakaat. Oh, ini Rasulullah. Aduh, nyomong begini orang keliling. Kesel banget. Ya. Apa Rasulullah sarutangi waktu subuh sampai zuhur, sholat 11 rakaat. Rawahu Muslim. Buat nanti kayak niku, ya dereng wong ora tau sembahyang malam. Sembahyang malam, itu ciri khas. Ya. Dalam buku saja tapi tidak saya bawa itu ada judul, jangan biarkan malam berlalu tanpa doa. Ya. Jangan biarkan malam berlalu tanpa doa. Ini dalam buku 10 pesan Rasul, tapi sekarang saya tidak membawa. Jadi dalam pesan Rasul ini kita senang begini, alhamdulillah kumpul. Tapi oleh Nabi kadang-kadang kami itu mandul. Mandul. Nabi bertanya, kamu tahu orang mandul? Ya tahu, apa? Orangnya nggak punya anak, itu namanya mandul. Tapi Nabi mengatakan tidak, itu bukan mandul menurut saya. Mandul adalah kamu punya anak banyak, tapi setelah kamu mati, kamu gak dapat apa-apa dari anak. Karena anaknya orang berjantungnya, Allah maghfirli wali-wali. Ya, itu namanya mandul. Takut nggak jadi mandul? Takut. Karena takut masukkan ke pondok Al-Falah. Loh, iya kan? Iya. Bayar SPP-nya 7 juta, 7 juta itu kecil bagi orang kaya. Di Zamzam berapa? 21 juta. Cucu saya 4 di ZIS itu 4 di sana. Berapa? 22 juta. Di Merten berapa? 7 juta. 7 juta besok kenyang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana mau maju kalau panjenengan tidak memasukkan? Bagaimana? Amal kita didukung oleh kita, biar gak mandul. Biar gak mandul. Panjenengan pasti berdoa bagaimana supaya tidak mandul. Rabbi auzini anskura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala sholihan tardah waslih li fi dzurriyyati. Itu doanya supaya tidak mandul. Jadi jangan biarkan malam berlalu tanpa doa. Kalau tanpa doa berarti tanpa sholat. Kalau orang malam Islam tidak sholat, ini berarti kupingnya diuji setan. Itu Rasulullah. Ya, kupingnya dikencingi setan. Nah, mudah-mudahan pengajian ini nanti malam menjadi gerakan. Ya. Yang ketiga, apa? Orang Muhammadiyah mesti senang puasa sunat. Paham? Puasa Senin, Kemis, tanggal 13, 14, 15 saben bulan. Sanggup? Warapatiya. Siapa baik sing puasa 13, 14, 15 itu ibarat puasa 1 tahun penuh. Nabi tidak merekomendasi puasa Daud. Ya, walaupun Nabi mengatakan sebagai puasa adalah puasa Nabi Daud, tapi hadis saya belum menemukan kalau Nabi puasa Daud. Karena Nabi puasanya itu apa? Lebih banyak puasanya daripada tidak puasanya. Para sahabat bingung itu. Sampai pada ngomong,
Nabi itu aneh. Tuh, Nabi itu aneh. Loh aneh gimana sih? Angger ora puasa, kayaknya orang tahu puasa. Kapan puasanya ya? Angger puasa terus. Kapan ya orang puasanya? Nah, tahu rahasianya? Bisa begitu karena Nabi itu kadang-kadang angger orang sarapan tapi terus puasa. Paham? Niki. Jadi puasane Nabi sebab orang ana sing dipangan. Oh, kalau gitu terpaksa, ya silakan pondok Anda mengatakan terpaksa. Adanya begitu. Suatu pagi subuh-subuh Aisyah ditanya, Aisyah, sarapan karo apa sih? Takone sarapan karo apa? Dijawab, jangankan sarapan dengan apa, sing nggo sarap be ora anak. Segane be ora anak, aja takon lawe. Apa sabda Nabi? Ya wis dia puasa bae siki. Itu kan berarti terpaksa puasa bae. Agak siang sedikit Nabi keluar rumah, cara para negara pelitung-pelitung lah, metu omah gitu. Ketika Nabi keluar dari rumah ada tamu, Nabi nggak tahu, yang tahu aja Aisyah. Tahu apa tamunya apa? Bawa makanan, menghadiahkan makanan, menghibahkan makanan. Itu ada roti yang enak sekali. Itu lalu disimpan oleh Aisyah di lemari. Tiba-tiba Rasul datang. Ya, Aisyah matur, tadi ada tamu apa menghadiahkan makanan. Apa makanannya? Roti. Di mana sekarang? Di lemari. Coba diambil. Diambil, dimakan. Dan makan. Aku mau niat puasa ning sik ora sida. Loh ini Rasul ini. Jadi antara puasa dan tidak puasa ini sulit dicari garisnya gitu loh ya. Nah sekarang kita apa? Disuruh puasa Senin, Kemis 13, 14, 15 bulan Komariah. Kenapa dina Kemis? Dikatakan oleh Nabi, rapot umat ini akan dilaporkan kepada Allah pada hari Kemis. Saya senang sekali kalau dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Nah, nanti malam Senin besok puasa boten? Ayo, asem lah ngerti anak ngaji kewenya meretekan. Saya di mana-mana mengatakan kalau di Merden mestinya itu harus halo assalamualaikum malam Senin sahur. Itu nggak ada masalah di mayoritas. Ya. Bukannya di mana? Di masjid. Sekarang alhamdulillah di kota itu sudah pada begitu. Ya. Bukannya di masjid, karena apa? Panitia takmir. Jadi takmir jangan bahil. Ngerti bahil? Medit. Sampean jangan bangga ketika takmir alhamdulillah tabungan takmir sudah 100 juta sekarang ada di bank. Seneng nggak ini kok? Seneng duitnya akeh kan? Ini takmir zalim. Dok takmir zalim. Dari mana saya kata zalim? Yang mengambil manfaat uang 100 juta siapa? Bank kan? Kenapa sampean? Sampean belum dapat manfaat karena apa? Uangnya belum ditasarufkan. Apa orang zalim? Ini begini diilhami ketika saya Jumatan di Balikpapan. Ada acara di sana, saya disuruh hadir. Saya Jumatan di Masjid Besar, Bukoh sekali. Di depan dekat Sungai Mahakam. Pengumuman seperti di sini diumumkan, alhamdulillah
uang infak sedekah jariah Bapak sudah terkumpul 9 miliar. Orang 9 juta, 9 miliar. Saya mengatakan, ya Allah ya Rabbi, ini takmir zalim sekali. Mereka 10.000, 20.000, 100.000 supaya ditasarufkan, dibelanjakan, malah ditabung. Yang mengambil manfaat tabungan siapa? Bank. Ya dari situlah maka saya membenarkan yang namanya masjid Joko Kasang. Ini satu hal. Lalu Amir sekarang itu kan mudah, yang namanya buka di masjid. Ya. Kami kalau Lailatul Qadar, kami kalau iktikafan tuh masjid menyiapkan makanan untuk sahur. Masjid Baitul Salam itu sampai 300. Ya. Kalau masjid saya sekitar ya 100 lah. Dari mana? Uang itu dari mana? Dari jamaah untuk ke jamaah. Ini yang saya katakan, jadi takmir jangan medit itu. Ada takmir yang luar biasa di Purwokerto, tapi ada juga yang meditnya pol. Ini yang namanya untuk cendera. Jadi mari kita biasakan puasa sunnah. Puasa sunnah. Besok Senin puasa insya Allah. Kemudian yang keempat apa? Senang sedekah. Ini enggak ada masalah sudah. Orang Muhammadiyah tidak bermasalah karena tiada hari tanpa sedekah. Saya itu pada sopir sama mengatakan, "Pir, jangan pelit." Itu. Jangan pelit. Itu. Kalau kamu merasa dibantu oleh Mbak Oga ya dikasih lah. Gitu. Uang dari saya, apa-apa dari saya kok medit amat sih saya. Saya bilang sama sopir, kalau kamu yang memberi, ini kamu luar biasa. Karena apa? Saya dapat pahala yang punya uang, Bu Delami dapat pahala yang nyamoni, dan kamu dapat pahala karena memberi. Tapi kalau saya yang kasih uang, kamu gak dapat apa-apa. Ini bedanya. Jadi saya sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Jadi sekali lagi, tiada hari tanpa sedekah. Yang terakhir ini pengajian untuk dimengerti apa diamalkan? Temenan? Nah, panjenengan yang jadi loh. Ya. Jadi pengajian itu ada macam-macam ini Pak Polisi Pak ini ya. Satu motivasi. Motivasi. Yang kedua apa? Ilmu. Allah menciptakan Adam dari tanah bla 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 bla. Itu namanya ilmu. Menurut Al-Qur'an bumi dan langit dulu menyatu, sekarang sudah dipisah oleh Allah. Itu namanya ilmu. Gak usah diamalkan itu. Hanya ilmu. Kemudian isinya motivasi, dorongan. Banyak sekarang motivator yang kadang-kadang saking gergetannya kelebihan cara motivasinya ini. Kemudian yang ketiga untuk diamalkan. Nah buku itu namanya beragama untuk diamalkan. Sekarang ngaji yang terakhir yang untuk diamalkan. Kalau saudara sudah ngerti nggak mengamalkan, kaburo maktan indallahi ataqulu malah taf'alu. Panjenengan dosa. Ngerti ya dosa sih nyong ora makan. Nah ini biasanya begitu. Oleh karena itu saya sebagai motivator, mari kita membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Artinya selalu ingat kepada Allah bahwa semuanya adalah Allah yang ngatur. Kita itu sebagai wayang. Berapa banyak anak muda dipanggil oleh Allah, yang tua nggak panggil. Dan tidak ada yang bisa aku duluan lah, nggak ada. Jadi sekali lagi
Mudah-mudahan kita bisa beramal sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sudah siang, ya, disuruh berdoa, ya. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis, ya. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.